Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Qin Yu tidak tahu bahwa di pasukan Gunung Dazzling Gold posisi tertinggi adalah Kapten Skuadron Besar. Adapun Komandan Legiun Kota Yuchi ini, dia hanyalah dewa surgawi tingkat rendah dan tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan Kapten Skuadron Besar Gunung Dazzling Gold. Berikan kuncinya padaku. Huang Jing tersenyum saat dia melihat wanita berpakaian kuning itu. Wanita berpakaian kuning itu segera membalik tangannya dan mengeluarkan 13 kunci. Huang Jing ini adalah kunci untuk 13 rumah di distrik kota utara. Sikap wanita berpakaian kuning ini sangat hormat. Dengan lambaian tangannya Huang Jing menerima 13 kunci. Senior Huang Jing, aku tidak tahu berapa banyak pembudidaya senior tentara Gunung Dazzling yang telah membawa bersamamu kali ini, tetapi apakah 13 rumah di distrik kota utara itu cukup untukmu? Huang Jing tersenyum lembut. Cukup baik, jika saya memiliki beberapa dari mereka berbagi rumah. Bagaimana mungkin kami mengizinkan Anda untuk menggabungkan beberapa menjadi satu, kamu tidak perlu bicara lagi. Huang Jing menyela pidato Komandan Legiun Liu. Kembalilah dan beritahu Paman Yuchi bahwa aku telah tiba. Juga katakan padanya bahwa selama saya berada di kota Yuchi, jangan biarkan orang lain datang mengganggu saya. Iya, Komandan Legiun Liu berkata dengan hormat. Huang Jing mengangguk. Dengan gerakan kakinya dia menghilang dari pandangan semua orang yang hadir. Di ruang tunggu lantai pertama Biro Penjualan Properti. Sekelompok orang semua melihat ke lokasi tempat Huang Jing sebelumnya berdiri dan menghilang. Mereka tetap diam untuk waktu yang lama. Orang itu, kurasa bahkan jika aku menggunakan salju yang menipis dari tombak ilahi, aku masih tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang atas dia. Qin Yu benar-benar yakin, agar orang ini dapat menjadi Kapten Skuadron Besar Gunung Dazzling Gold, apakah dia Dewa Surgawi tingkat menengah atau Dewa Surgawi tingkat tinggi. Hou Fei dan Hei Yu juga terdiam cukup lama. Komandan Legiun Liu mengerutkan kening. Dia kemudian berhenti menyebutkan tentang membeli rumah dan dengan cepat meninggalkan biro penjualan properti. Gunung Dazzling Gold, Xing Yuan masih mengingat kata-kata ini. Seandainya suatu hari saya bisa menjadi kultivator Gunung Dazzling Gold. Xing Yuan ingat penghinaan yang dimiliki Liu Qian untuknya dan juga keagungan Huang Jing dari sebelumnya. Xing Yuan melirik Zi Yun di sampingnya. Keyakinannya untuk berlatih keras menjadi lebih tegas. Segera setelah itu Xing Yuan dan Zi Yun memilih sebuah rumah di distrik kota selatan. Rumah ini sedikit lebih murah. Itu hanya membutuhkan total 1.980.000 batu spiritual ilahi kualitas rendah. Setelah menyelesaikan pembelian rumah dan mendapatkan kuncinya, Qin Yu dan mereka kemudian pergi. Restoran Nine Crane. The Nine Crane Restaurant adalah restoran yang sangat terkenal di kota Yuchi. Karena Xing Yuan dan Zi Yun telah membeli rumah, mereka memutuskan untuk pergi ke restoran 9 Bangau dan bersenang-senang. Adapun Qin Yu dan saudara-saudaranya mereka secara alami juga mengikuti mereka ke restoran. Qin Yu, saudara laki-lakinya, keluarga Xing Yuan, dan Zi Yun berjumlah total 7 orang. Ketujuh dari mereka kebetulan mengisi meja. Mari kita bersenang-senang kali ini. Zi Yun mengerutkan kening hidungnya dan dengan kejam memesan banyak hidangan. Hidangan dari restoran 9 derek semuanya sangat lezat dan elegan. Banyak hidangan mereka berasal dari banyak ruang kosmik yang berbeda. Selain itu bahan yang mereka gunakan untuk hidangan juga sangat khas. Dalam satu tarikan napas Zi Yun memesan 16 hidangan. Harganya lebih dari 800 batu spiritual ilahi kualitas rendah. Ibumu dan aku baru pertama kali di sini saat kami berdua menikah. Tidak pernah kami antisipasi selama bertahun-tahun berlalu dan sekarang Yun kecil, kamu juga akan berumah tangga dan menikah. Kata Zi Futian sambil tersenyum. Zi Yun tersenyum senang, dia bahkan melirik Xing Yuan.
Xing Yuan juga tersenyum dan tertawa. Brother Xing Yuan, sebentar lagi saya kemungkinan besar akan meninggalkan desa Sealfield dan juga tidak akan berada di kota Yuqi. Hari ini aku akan menemanimu dan minum sepuasnya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kamu pergi, Xing Yuan berkata dengan kaget. Hou Fei tertawa dan berkata, nanti jika ada waktu kami akan kembali dan mengunjungi kalian. Haha, tepat ketika Hou Fei setengah jalan melalui kalimatnya, pandangannya beralih ke tangga. Qin Yu dan mereka juga mengikuti tatapan Hou Fei dan melihat ke tangga. Mereka mendengar serangkaian langkah kaki. Sekelompok orang berjalan dari tangga. Orang yang memimpin mereka justru Huang Jing. Langkah kaki itu terus berlanjut. Satu demi satu total lebih dari 30 orang telah masuk. Mereka semua adalah pembudidaya gunung Dasling Gold. Qin Yu telah menentukan itu di dalam hatinya. 30 lebih orang ini masing-masing dari mereka adalah ahli tingkat Dewa Surgawi. Karena kedatangan sekelompok orang ini, seluruh restoran langsung menjadi sunyi. Bahkan jika mereka tidak dengan sengaja mengungkapkan kekuatan mereka, tetapi untuk lebih dari 30 Dewa Surgawi datang, pada saat yang sama aura semacam itu telah mengejutkan sebagian besar orang di restoran. Kapten skuadron besar, silakan duduk di sini. Dengan cepat Dewa Surgawi itu telah duduk di 5 meja. Adapun anak muda berpakaian putih Huang Jing, ia melihat Qin Yu dan tidak bisa menahan matanya untuk tidak bersinar. Kebetulan sekali, pemuda berpakaian putih Huang Jing tersenyum ke Qin Yu dan berkata, 30 plus pembudidaya gunung Dasling Gold semua memandang ke Qin Yu. Benar-benar kebetulan, Qin Yu dengan ringan mengangguk. Pemuda berpakaian putih Huang Jing tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung duduk di kursinya sendiri. Kelima meja orang ini juga telah memesan beberapa hidangan. Untuk sekelompok orang ini tiba, mereka malah menyebabkan Xing Yuan, Ziyun, dan mereka menjadi tidak nyaman makan. Kapten skuadron besar, berapa lama kita tinggal kali ini? Saya pikir lebih baik bagi kita untuk tinggal di sini untuk waktu yang lebih singkat sehingga kita dapat kembali lebih awal. Saat mereka makan, seorang kultivator dari Mount Dasling Gold menyarankan, singkat, meskipun saya mungkin bersedia melakukan itu, tapi adik laki-laki saya itu mungkin tidak mau, kata Huang Jing sambil tersenyum ringan. Huang Jing tampak seperti anak muda yang sangat lembut dan pendiam. Bahkan ekspresi senyumnya tampak seperti ekspresi wanita. Namun tidak satu pun dari 30 lebih pembudidaya emas yang menyilaukan berani bertindak kurang ajar di depannya. Tuan muda kecil terlalu kuat. Jika kita pergi kita hanya akan diinjak-injak. Lagi pula dia bukan tandinganmu, kata seorang kultivator perempuan dari Gunung Dasling Gold. Huang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki saya menolak untuk bertengkar dengan saya. Jika tidak, mengapa saya harus membawa Anda kemana-mana? Kali ini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi waktu. Huang Jing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalian semua tenanglah. Suara dingin dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh restoran. Semua orang di restoran itu tiba-tiba berhenti bicara. Huang Jing dan 30 lebih orang yang bersamanya semuanya telah melihat ke lokasi asal suara itu terdengar. Benar-benar seseorang dengan keberanian yang cukup. Hou Fei, Hei Yu, dan mereka juga melihat ke pencetus suara itu dengan penuh semangat. Orang yang berbicara adalah pria berpakaian abu-abu yang duduk di sudut restoran. Pria berpakaian abu-abu ini memiliki janggut pendek dan tampak sedikit putus asa. Hanya dengan melihat pria berpakaian abu-abu ini, seseorang secara tidak sadar akan merasakan kesedihan. Apakah dia seorang ahli? Qin Yu juga tidak dapat memastikannya. Hei, kamu siapa? Apakah percakapan kami menghalangi Anda? Seorang pembudidaya yang kuat dari Gunung Dasling Gold berdiri. Dia berteriak pada pria itu dengan suara nyaring. Semuanya, ayo lanjutkan obrolan kita. Jangan repot-repot dengan orang gila itu. Pria kuat itu duduk kembali.
Dia sama sekali tidak peduli dengan pria berpakaian abu-abu itu. Segera setelah itu 30 lebih pembudidaya itu melanjutkan percakapan mereka. Sebagai pembudidaya gunung Dazzling Gold, tidak banyak orang di wilayah timur alam ilahi yang berani menghentikan mereka berbicara. Namun Huang Jing mengerutkan kening dan melirik pria berpakaian abu-abu itu beberapa kali. Harap tenang. Pria berpakaian abu-abu itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Ini adalah restoran, bukan Mount Dazzling Gold milikmu. Anda semua adalah pelanggan dan orang lain juga pelanggan. Jangan terlalu kasar. 30 lebih pembudidaya gunung Dazzling Gold semuanya menjadi marah. Namun Huang Jing malah berdiri. Anda tahu bahwa kami berasal dari gunung emas yang menyilaukan. Melihat kekuatan Anda adalah dewa surgawi tingkat menengah. Namun Anda bukan berasal dari gunung emas yang menyilaukan dari 64 kota, dari mana Anda berasal? Pria berpakaian abu-abu itu terus meminum anggurnya. Dia benar-benar mengabaikan Huang Jing. Qin Yu terus menyaksikan adegan itu terbuka di hadapannya. Kakak laki-laki, suara Hou Fei terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu melihat ke Hou Fei, kulit Hou Fei agak pucat. Dia berkata melalui transmisi suara. Kakak, aku terus merasa pria berpakaian abu-abu itu menatapku. Qin Yu berbalik untuk melihat pria berpakaian abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu sedang minum, dia tidak melihatmu. Qin Yu mengerutkan kening. Kulit Hou Fei menjadi lebih pucat. Tidak, saya bisa merasakan bahwa dia menatap saya. Selanjutnya dia telah menindasku dengan auranya. Saat Hou Fei mengatakan itu butiran keringat mengalir di dahinya. Aura. Qin Yu tidak dapat merasakan aura apapun di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dan melihat Hou Fei dan pria berpakaian abu-abu itu. Huang Jing berdiri dan memandang pria berpakaian abu-abu itu. Dia mengerutkan kening. Adapun 30 lebih pembudidaya emas menyilaukan gunung, mereka diam-diam menatap Huang Jing dan menunggu perintahnya. Karena ini seluruh restoran menjadi sunyi. Pria berpakaian abu-abu itu mengangkat kepalanya saat dia selesai minum anggurnya. Dia lalu berdiri, pandangannya tertuju pada Huang Jing dan mereka. Dia menghela nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya. Bajingan dewa surgawi tingkat menengah berani menjadi sombong. Pria bersuara nyaring itu berteriak. Dia langsung bergegas menuju pria berpakaian abu-abu itu. Huang Jing tidak mencegah bawahannya. Itu karena dia juga merasakan ledakan keanehan. Qin Yu dan mereka segera mundur ke sudut. Swoosh, dengan tubuh pria bersuara keras ini sebagai pusatnya, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Seperti benang, sinar cahaya keemasan membentuk kepompong besar yang menutupi pria berpakaian abu-abu ini. Qin Yu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kepompong emas. Bang! Kepompong emas itu tiba-tiba hancur. Pria bersuara keras itu menyemburkan seteguk darah. Dia terbang mundur ke tempat dia sebelumnya berdiri. Adapun pria berpakaian abu-abu, dia terus berdiri di sana. Seolah-olah dia tidak pernah menyerang sama sekali. Gadis kecil, tahukah kamu bahwa aku paling benci orang yang berisik? Tatapan pria berpakaian abu-abu itu mengarah ke Huang Jing. Gadis kecil, Qin Yu juga melihat ke Huang Jing dengan kaget. Meskipun Huang Jing tampak lembut dan pendiam, suaranya masih terdengar seperti suara laki-laki. Kamu, mata Huang Jing terbuka lebar dan menunjukkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya juga datang ke sini hari ini karena ada masalah penting. Awalnya mood saya lumayan bagus. Namun saya bahkan tidak bisa minum dengan tenang. Karena itu saya akan memberi Anda semua hukuman. Pria berpakaian abu-abu itu sedikit tersenyum. Suara getaran udara yang mendengung terdengar. Tidak bergerak. Terlepas dari apakah itu Huang Jing, pria bersuara nyaring atau para pembudidaya gunung Dazzling Gold lainnya, semuanya berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah mereka membeku. Pria bersuara nyaring itu masih membuka mulutnya.
Namun tidak peduli apa, dia tidak bisa menutup mulutnya. Semua 30 lebih pembudidaya dari Gunung Dazzling Gold sangat terkejut. Huang Jing, seorang jenius dari Mount Dazzling Gold, memiliki kekuatan di level Dewa Surgawi tingkat tinggi. Seorang ahli super seperti Huang Jing melawan pria berpakaian abu-abu sebenarnya tidak bisa menahan sama sekali. Krak, suara seperti kaca pecah terdengar. Retakan ruang hitam benar-benar muncul di ruang sekitar Huang Jing. Cahaya keemasan yang menyilaukan berputar di sekitar seluruh tubuh Huang Jing. Jumlah retakan ruang hitam menjadi semakin banyak. Pada saat yang sama lebar retakan ruang menjadi semakin lebar. Gadis kecil, kamu memiliki kekuatan dan ketekunan. Pria berpakaian abu-abu itu sedikit mengangguk. Namun kamu harus berhenti melawan. Tepat setelah pria berpakaian abu-abu mengucapkan kata-kata itu, semua celah ruang telah menghilang. Huang Jing melanjutkan, keadaan tidak bergerak seperti sebelumnya. Semuanya dilakukan dengan sia-sia. Huang Jing menatap pria berpakaian abu-abu itu dengan tatapan meminta maaf. Jelas Huang Jing juga mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan seorang pria di atas mereka. Mood saya hari ini lumayan bagus. Aku akan memaafkan kalian semua. Pria berpakaian abu-abu itu sedikit tertawa. Segera Huang Jing dan 30 lebih orang lainnya tiba-tiba tersentak. Mereka semua telah mendapatkan kembali mobilitas mereka. Namun mereka semua memandang pria berpakaian abu-abu dengan tatapan dipenuhi dengan keterkejutan. Kali ini adalah kesalahan junior karena tidak sopan. Terima kasih senior atas kemurahan hati Anda. Ayo pergi. Suara Huang Jing benar-benar berubah menjadi sangat lembut, itu jelas milik seorang wanita. 30 orang lebih itu tidak berani berbicara sama sekali. Mereka segera mengikuti Huang Jing dan segera meninggalkan restoran. Dan pada saat ini di restoran selain Qin Yu dan saudara-saudaranya, semua orang lainnya telah menghilang. Bahkan Xing Yuan, Ziyun, dan yang lainnya telah melarikan diri ke bawah. Qin Yu merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Mengapa pria berpakaian abu-abu ini menghalangi kita? Bukan karena Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak ingin melarikan diri. Pada saat mereka melihat bahwa pria berpakaian abu-abu berhasil menghentikan Huang Jing dan mereka dalam sekejap, Qin Yu dan mereka segera merasa bahwa situasinya telah berubah menjadi buruk. Semua orang mulai berlari ke bawah. Ziyun dan mereka berhasil lari ke bawah. Namun tidak peduli bagaimana Qin Yu dan saudara-saudaranya mencoba, mereka tidak dapat melarikan diri ke bawah. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kalian bertiga tidak perlu khawatir. Pria berpakaian abu-abu memandang Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan senyum di wajahnya. Alasan kenapa aku datang hari ini adalah untuk menemukan kalian bertiga. Apa yang membuat pikiran senior mencari kita tiga? Kata Qin Yu dengan busur. Kalian bertiga berasal dari alam abadi dan iblis kan? Kata pria berpakaian abu-abu sambil tersenyum. Iya, Qin Yu menjawab. Pria berpakaian abu-abu itu sedikit mengangguk. Apakah kalian semua masih ingat, bahwa ada kalimat tersisa di wilayah terlarang monyet di alam abadi dan iblis? Siapapun yang berhasil menguasai serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga, pada saat mereka naik ke alam dewa akan menjadi muridku. Qin Yu dan Hou Fei saling melirik. Mereka memandang pria berpakaian abu-abu di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Anda, apakah Anda senior yang telah meninggalkan area terlarang yang diwarisi? Hou Fei berkata dengan terbata-bata. Tepat sekali, Hou Fei, aku sudah tahu semua yang terjadi di alam abadi dan iblis. Anda adalah keturunan dari klan monyet dan kera saya. Selanjutnya Anda telah berhasil menguasai serangan tongkat tunggal Heaven Star Teling. Saya secara alami akan memenuhi janji saya. Mulai hari ini Anda akan menjadi murid saya. Persiapkan dirimu, kita akan pergi setelahnya. Pria berpakaian abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Qin Yu dan saudara laki-lakinya semuanya dalam kebingungan. Menjadi seorang murid, selanjutnya pergi dengan pria berpakaian abu-abu ini.
Tapi aku sudah punya master, kata Hou Fei buru-buru. Anda memiliki seorang master. Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Siapa tuanmu? Pria berpakaian abu-abu itu berkata dengan cemberut. Paman Lan, oh Jiang Lan, tuanku disebut Jiang Lan, kata Hou Fei buru-buru. Kamu adalah murid Jiang Lan. Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening saat dia melihat ke Hou Fei. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Setelah mendengar ini Hou Fei menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya nama besar master masih sangat berguna. Tepat sekali, tuanku adalah Jiang Lan. Saya sudah memiliki seorang guru dan karenanya tidak dapat tunduk lagi kepada seorang guru baru. Kamu juga tidak bisa membawaku bersamamu. Hou Fei berkata berturut-turut. Hou Fei tidak ingin dipisahkan dari saudara-saudaranya. Qin Yu dan Hei Yu hanya bisa diam. Haha, monyet kecil, jangan coba-coba mempermainkannya. Terlepas dari apakah Anda murid Jiang Lan atau bukan, saya masih akan membawa Anda bersamaku. Bahkan jika Anda adalah muridnya, Anda tidak tahu sedikit pun tentang keahliannya. Kamu sebut apa itu? Jika saya membantu Jiang Lan mengajar muridnya, saya yakin dia juga tidak akan memiliki perselisihan. Pria berpakaian abu-abu itu tersenyum terbuka. Ekspresi Hou Fei langsung berubah pahit. Pada saat ini Qin Yu malah menjadi agak tidak sabar. Dia segera berbicara. Senior, Hou Fei adalah saudaraku, kami tiga bersaudara telah naik ke alam ilahi bersama-sama. Senior, haruskah kamu benar-benar memisahkan kami tiga? Pria berpakaian abu-abu itu tersenyum dan berkata, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana di dunia ini. Sejak Hou Fei ini berhasil menguasai serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga, dia ditakdirkan untuk menjadi muridku. Kalau begitu, setelah anak ini berhasil mencapai prestasi dalam pelatihannya, secara alami aku akan mengizinkannya untuk kembali menemui kalian berdua. Saat dia mengatakan itu, pria berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan tubuh Hou Fei berhenti bergerak. Dua bola mata Hou Fei berair. Dia menatap pria berpakaian abu-abu dengan marah tanpa henti. Namun tidak peduli apa, Hou Fei tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba melawan dengan tatapannya. Sungguh kepribadian yang galak, aku menyukainya. Pria berpakaian abu-abu itu sedikit tersenyum. Dia kemudian berjalan menuju jendela restoran. Adapun Hou Fei, tubuhnya mulai tanpa sadar mengikuti di belakang pria berpakaian abu-abu itu. Qin Yu dan Hei Yu ingin mengejar mereka. Namun tampaknya ada selaput transparan yang menghentikan mereka di depan. Senior, jika kita ingin menemukan Hou Fei, kemana kita pergi untuk menemukannya? Qin Yu buru-buru bertanya. Pria berpakaian abu-abu itu menoleh dan tersenyum ringan. Jika kamu ingin menemukan Hou Fei, pergilah ke Laut Asura. Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, pria berpakaian abu-abu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah cakrawala. Hou Fei juga mengikuti di belakangnya. Kedua titik cahaya itu seketika tiba di cakrawala dan kemudian menghilang. Laut Asura, Laut Asura, Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini Hei Yu berbicara dan berkata, kakak laki-laki penghalang tak terlihat di sekitarnya telah benar-benar hilang. Kakak jangan terlalu memikirkannya. Kekuatan pria berpakaian abu-abu itu jauh lebih kuat dari kami. Jika dia ingin membunuh kami, dia bisa melakukannya dengan satu niat. Selain itu, dia sangat akrab dengan area terlarang kera dan monyet. Kemungkinan besar dia adalah senior dari klan monyet dan kera. Dia pasti tidak akan menyakiti si monyet. Qin Yu juga mengangguk. Bagaimana Qin Yu tidak memahami aspek ini? 30 lebih dewa surgawi bahkan tidak dapat bergerak di depan pria berpakaian abu-abu ini. Bagaimana mungkin ahli yang begitu kuat bisa menipu orang lain seperti mereka? Dari nada bicara pria itu terbukti bahwa dia mengenal Paman Lan. Qin Yu menghela nafas dengan menyesal. Sebelumnya saya hanya khawatir tentang Fei Fei dan benar-benar lupa bertanya apakah senior itu tahu di mana Paman Lan berada.
Kakak jangan terlalu memikirkannya. Ayo tinggalkan restoran dulu. Hei Yu segera mengikuti di belakang Qin Yu dan meninggalkan restoran. Tepat ketika mereka menuruni tangga dan kemudian ke jalan di luar, Qin Yu dan Hei Yu segera melihat orang tua Xing Yuan dan Zi Yun menunggu mereka di jalan. Qin Yu, apa yang terjadi sebelumnya? Di mana Hou Fei? Apa terjadi sesuatu padanya? Tanya Xing Yuan tidak sabar. Tidak apa, itu adalah senior tertentu Hou Fei. Dia datang untuk menemukannya untuk masalah penting. Kalau begitu saya lega, Xing Yuan tersenyum malu. Qin Yu, sebelum kami turun kami melihat bahwa kalian semua tidak turun, kami selalu khawatir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada kalian semua. Hanya saja kekuatan pria itu terlalu kuat sehingga kami tidak berani kembali ke atas. Saya harap Anda tidak tersinggung. Qin Yu tersenyum, itu tidak bisa disalahkan padamu. Saudara Xing Yuan, aku harus memberitahumu sesuatu. Hei Yu dan aku tidak akan kembali ke desa Sealville. Kedepannya kamu juga tidak harus ikut mencari kami. Jika ada sesuatu kami akan datang dan menemukan kalian semua. Lagi pula aku tahu alamat rumah barumu. Tidak kembali. Anda membeli rumah, kata Xing Yuan dengan ekspresi bingung. Hei Yu yang berdiri di samping Qin Yu berbicara. Tidak, kami hanya akan mencari tempat yang tenang. Awalnya alasan mengapa kami datang ke desa Sealville hanya agar kami dapat membiasakan diri dengan informasi umum tentang alam ilahi. Saat ini Qin Yu dapat dianggap memiliki pemahaman lengkap tentang segala sesuatu dalam jangkauan yurisdiksi kota Yuqi. Oh, kalau begitu saat kalian semua berlatih di luar berhati-hatilah agar tidak ketahuan oleh bandit. Xing Yuan mengingatkan. Qin Yu dan Hei Yu tersenyum ringan. Di alam Jianglan, bandit macam apa yang bisa menemukan mereka? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xing Yuan dan keluarganya, Qin Yu dan Hei Yu melanjutkan menuju gerbang kota timur. Mengikuti jalan utama mereka melanjutkan ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan 1000 mil ke arah timur, jalan utama ini telah berubah menjadi banyak jalan yang lebih kecil. Qin Yu dan Hei Yu melanjutkan perjalanan mengikuti salah satu jalan yang lebih kecil. Setelah berjalan setengah dari jarak jalan yang lebih kecil dan melihat bahwa tidak ada orang sebelum, Qin Yu dan Hei Yu menghilang. Di dalam ruang lapisan kedua alam Jianglan, Paman Fu, Qin Yu telah memanggil Paman Fu secara langsung. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Kata Paman Fu dengan sedikit membungkuk. Qin Yu bertanya, Paman Fu, aku sudah lama berada di alam ilahi. Sekarang saya tahu tentang 8 Kaisar Sage Agung. Namun saya tidak tahu apa-apa tentang God Kings lainnya. Hari ini saya bertemu dengan seorang ahli. Saya percaya bahwa dia harus menjadi seorang God King. Dia bilang dia datang dari Laut Asura. Paman Fu, apakah mungkin bagimu untuk memberitahuku tempat seperti apa Laut Asura itu? Laut Asura, kata Paman Fu kaget. Hei Yu berdiri di samping Qin Yu mendengarkan dengan tenang. Paman Fu, kamu tahu tentang Laut Asura? Qin Yu bersukacita di dalam hatinya. Paman Fu, cepat ceritakan semua yang kamu tahu. Paman Fu berkata tanpa daya. Tuan lama pernah mempercayakan saya untuk memastikan bahwa ketika Tuan baru masih belum cukup kuat dia tidak akan pergi dan memprovokasi kekuatan besar dan bahkan tidak mengizinkannya untuk mengetahui tentang mereka. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cheu Yuan cukup bijaksana. Namun karena Tuan bertanya aku akan memberitahumu. Paman Fu berkata dengan hormat. Alam ilahi terutama terdiri dari 2 faksi besar. Yang pertama terdiri dari kekuatan asli alam ilahi dan yang lainnya adalah kekuatan yang terdiri dari para pendaki dari alam yang lebih rendah. Oh, mata Qin Yu bersinar. Kekuatan asli alam ilahi itu berarti penduduk asli alam ilahi kan? Paman Fu mengangguk. 8 kekuatan lama dari alam ilahi yaitu 8 Kaisar Sage Agung adalah kekuatan asli dari alam ilahi. Mereka telah ada sejak hari ketika alam ilahi terbentuk. Qin Yu sedikit mengangguk.
Selain 8 kekuatan besar ini, telah ada pertemuan lebih besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara para pendaki itu beberapa orang heroik juga muncul. Pada akhirnya mereka melahirkan 3 kekuatan besar yang dimiliki para penguasa alam rendah. Paman Fu berkata perlahan, ketiga kekuatan besar ini masing-masing adalah Laut Asura, Gunung Darah Iblis, dan Pulau Domain Ganda. Tuan Tua pernah mengevaluasi Laut Asura, Gunung Darah Iblis, dan Pulau Domain Ganda. Dia telah menentukan bahwa masing-masing dari ketiganya adalah musuh salah satu dari 8 Kaisar Sage Agung. Qin Yu mengerti sekarang. Dari semua yang telah dikatakan, kekuatan yang dimiliki oleh penguasa alam rendah masih jauh lebih lemah. Hanya ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh penguasa alam rendah, sedangkan ada 8 kekuatan yang dimiliki oleh penduduk asli. Jelas bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Qin Yu berseru dalam hatinya. 8 Kaisar Agung Sage adalah kekuatan yang sangat tua dan kuno. Mereka telah ada selama 2 kuadriliun dan 100 juta tahun. Untuk 3 kekuatan besar ini untuk dapat berkembang ke tahap di mana mereka dapat menyamai level Kaisar Sage Agung, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Namun di antara Laut Asura, Gunung Darah Iblis, dan Pulau Domain Ganda, Tuan Lamaku pernah mengatakan bahwa Laut Asura adalah yang terkuat di antara ketiganya. Kata Paman Fu dengan serius. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Tuan, apakah Anda masih ingat peta umum alam ilahi? Kata Paman Fu dengan senyum di wajahnya. Qin Yu mengangguk. Alam ilahi pada dasarnya adalah wilayah yang sangat besar dan luas. Di tengah-tengah wilayah ini adalah laut internal. Dan di sekitar wilayah yang luas ini adalah lautan tanpa batas. Laut bagian dalam adalah Laut Asura. Qin Yu tidak berharap Laut Asura menjadi laut internal. Dia mengira itu hanya akan menjadi danau besar. Laut internal alam ilahi sangat luas. Hanya luasnya sekitar 1/8 dari seluruh daratan Realm Divine. 8 Kaisar Agung Sage dari alam ilahi masing-masing menempati wilayah tanah di wilayah timur, selatan, barat utara, tenggara barat daya, barat laut, dan timur laut. Di tengah mereka semua adalah Laut Asura. Adapun Mount Blood Demon itu dijejalkan di antara wilayah Kaisar Sage Utara terbesar dan wilayah Kaisar Sage Barat Laut. Adapun yang terakhir Pulau Domain Ganda itu adalah pulau yang terletak di luar tanah alam ilahi di lautan tak terbatas. Paman Fu telah menjelaskan lokasi geografis dari semua 11 kekuatan besar alam ilahi dalam satu bentangan. Qin Yu berhasil dengan jelas memvisualisasikan lokasi dari 11 kekuatan besar dalam pikirannya. Sebenarnya ada orang yang berani menempati laut dalam yang terletak di tengah alam ilahi dan bahkan menamakannya Laut Asura. Tampaknya Laut Asura pasti memiliki kekuatan luar biasa. Untuk Fei-Fei ada di sana itu pasti akan bermanfaat baginya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.